Baiklah, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Bilangan pasal 13. Kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16 dengan perikop ke-12 pengintai. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka melewati padang gurun dan Tuhan menjanjikan mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Di tengah perjalanan di padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa supaya dia mengutus kedua belas orang untuk mengintai tanah Kanaan itu. Jadi setiap suku dari kedua belas suku Israel disuruh oleh Musa untuk pergi mengintai bagaimana DP kondisi tanah, bagaimana orang-orang yang diam di negeri itu, bagaimana apakah pohon-pohonnya bagus, bagaimana apakah dia ada susu, ada madu. Dan mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Dan ketika mereka sampai di sana, perjalanan mereka itu memakan waktu 40 hari di dalam pengintaian mereka. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat memang negeri itu penuh dengan susu dan madu. Tetapi orang-orang di situ adalah orang-orang keturunan raksasa, orang-orang yang berbadan besar. Dan ketika sebagian pengintai-pengintai itu melihat bahwa orang-orang di situ adalah orang-orang raksasa, keturunan Enak, jadi mereka menjadi takut. Dan di kisah ini di ayat 28 di situ, ayat 27 di situ dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Pada waktu mereka menceritakan hal itu kepada Musa, mereka juga menceritakan hal itu kepada bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel mendengar akan hal itu, mereka juga menjadi gusar, mereka juga menjadi takut. Dan di ayat 31 di sini dikatakan, ayat 30, kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga karena mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka melihat diri mereka seperti belalang, dan orang-orang yang ada di Kanaan itu adalah orang-orang raksasa. Dan di sini kita mendapati ada dua jenis orang, yaitu pertama orang yang optimis, yaitu di situ terdapat Kaleb dan Yosua. Kaleb ini seperti kita baca tadi, dia berasal dari suku Yehuda, dan Yosua bin Nun itu berasal dari suku Efraim. Hanya kedua pengintai ini yang berpikir optimis, tetapi yang ke-10 pengintai ini mereka berpikir pesimis. Jadi ke-10 pengintai ini
mereka takut. Mereka pikir diri mereka itu seperti belalang. Mereka dan tidak hanya itu, mereka juga memprovokasi bangsa Israel, yang mana mereka bilang, aduh sudah juga orang mau kasih itu, di situ orang akan mati karena di situ orang-orang raksasa, orang ini nyenda ada apa-apanya. Mereka mencoba memprovokasi bangsa Israel, tetapi dua orang yaitu Yosua dan Kaleb yang berpikir optimis. Pikiran yang pesimis adalah pikiran yang apa? Takut, yang khawatir, yang sudah kalah sebelum berperang, memiliki mental pecundang. Tetapi orang yang pesimis adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berani, orang yang tidak takut menghadapi tantangan. Mereka melihat tantangan adalah peluang, mereka melihat tantangan adalah kesempatan. Mereka memiliki mental pemenang. Jadi di dalam ayatnya yang ke-14 di situ dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi ketika bangsa Israel mereka mendengar hal itu, mereka menjadi marah kepada Musa, mereka marah kepada Tuhan. Di sini dikatakan mereka bersungut-sungut karena mereka pikir, bikin apa orang mau masuk di tanah Kanaan itu? Memang Tuhan janjikan tanah itu, tetapi Tuhan akan mati di situ karena Tuhan diri ini hanya kecil seperti belalang. Mereka menjadi takut dan mereka di situ memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa dan Harun. Tetapi di ayat 6 di sini katakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mereka mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi di sini Kaleb dan Yosua menenangkan bangsa itu, dan mereka berkata, negeri yang Torah akan pergi itu bagus sekali. Itu berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Dan di situ jika Tuhan berkenan kita akan masuk di situ. Cuma jangan berontak kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, dan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Di sini dikatakan Kaleb memiliki mental seorang pejuang. Dia memiliki mental pemberani karena di sini dikatakan sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Begitupun dengan kehidupan kita, saudara. Terkadang semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi, semakin banyak persoalan yang kita hadapi. Itu bukan semata-mata untuk mencelakai kita, tetapi Tuhan mau kita memiliki mental seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Setiap masalah, setiap proses yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ingin kita taklukkan itu. Tuhan tidak mau merancangkan kita rancangan kecelakaan, tidak, tetapi Dia merancangkan rancangan damai sejahtera. Tetapi kita harus memiliki mental seorang pemenang, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Tuhan Yesus sudah menebusnya, dan Tuhan ingin kita menjadi orang-orang pemenang seperti Dia yang sudah menang dari maut.
Kita pun orang-orang pilihan Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Jangan takut terhadap apapun, terhadap masalah yang kita hadapi, terhadap sakit penyakit. Jangan takut, saudara. Mungkin hari-hari ini kita mendengar ada banyak berita-berita yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Mungkin berita masalah nasional, bagaimana negara kita seperti ini, seperti itu, bagaimana kota kita hari-hari ini bukan semakin aman, namun semakin banyak orang-orang yang membuat kekacauan, tidak aman, orang mau kemana-mana tidak aman. Tetapi kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Karena kita tahu dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Ayat yang 10 bagian B dikatakan, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Terkadang ketika kita mendapat masalah persoalan, kita mudah sekali bersungut-sungut marah kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang setia. Kita ada di dalam masa anugerah Tuhan. Kalau kita ada di dalam masa di zaman bangsa Israel dulu, di sini dikatakan mereka marah, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak kepada Tuhan. Di situ kita akan baca di ayat yang terakhir, Tuhan melenyapkan mereka, Tuhan membunuh mereka. Ketika kita ada dalam masalah persoalan, mari kita perbanyak dengan ucapan syukur. Jangan kita marah-marah, jangan kita mengeluh. Karena kalau kita mengeluh itu hanya membuat apa? Kita tambah sulit, tambah susah. Tetapi kalau kita kita naikkan ucapan syukur kita, yang akan kita dapati pertama-tama adalah sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau orang hati damai, orang hati tenang, di situ Tuhan berkati, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian. Tapi kalau orang marah-marah, ngomel, bersungut-sungut, kecewa, kepahitan, ya bagaimana Tuhan mau tolong orang? Ketika setiap masalah, setiap proses yang kita hadapi, jangan kita mengeluh kepada Tuhan. Biarlah lidah kita ini tetap mengucapkan hal-hal positif. Kendati pun saat ini keadaan kita tidak baik-baik saja, kendati pun masalah perekonomian kita masih kepepet, sekalipun kita mungkin masih sakit, sekalipun kita mungkin masih dalam ada masalah keluarga, ada orang masih ada bergumul di dalam sesuatu, tetaplah perkatakan yang positif. Karena lidah kita ini, mulut kita ini mengandung kuasa. Kalau kita memperkatakan yang baik, maka yang baik itu yang jadi dalam kehidupan kita. Kalau kita bersungut-sungut, kita mengatakan hal-hal negatif, maka hal-hal negatif ini yang akan jadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan lihat bagaimana bangsa Israel ini, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Jadi kalau di sini mereka marah kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Bangsa Israel ini, saudara, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, pada siang hari Tuhan itu tidak membiarkan mereka. Ada tiang awan dan tiang api yang menyertai kehidupan mereka selama perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan di dalam ayat 18 dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu,
seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Jadi ketika bangsa Israel berbuat salah, maka Musa dia memohon, Tuhan ampuni bangsa kami, ampuni bangsa Israel ini. Dan di ayat 24 dikatakan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Tuhan ampuni bangsa Israel. Karena apa? Dia mengasihi umat-umat pilihannya. Dan dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setia. Tetapi di sini dikatakan Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Walaupun Tuhan mengampuni bangsa Israel, tetapi setiap orang-orang yang bersungut-sungut, setiap orang yang memberontak kepada Musa, Harun dan kepada Tuhan, mereka tidak lepas dari hukuman Tuhan. Di sini dikatakan, namun telah 10 kali mencobai aku, dan aku tidak mau mendengarkan suaraku. Di sini bangsa Israel sudah 10 kali mencobai Tuhan, dan mereka tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jadi di sini dikatakan hambaku Kaleb. Karena apa? Kaleb yang menenangkan bangsa itu. Kaleb yang melihat tanah Kanaan itu. Orang lain melihat tanah itu penuh dengan raksasa, dan mereka menjadi takut. Tetapi Kaleb memiliki hati, memiliki jiwa yang optimis, jiwa yang besar. Dia berani. Dan di sini dikatakan jiwanya lain. Dan Tuhan berjanji, Dia yang akan masuk ke negeri itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dan di sini ayat 29 dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi jangan tolong bersungut-sungut kepada Tuhan ketika orang mendapat masalah, persoalan, pergumulan. Karena di sini dikatakan Tuhan menghukum, dan dikatakan bangkai-bangkai mereka akan berhantaran di padang gurun, yaitu semua orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi setiap orang-orang yang angkatan 20 tahun ke atas itu Tuhan bunuh di padang gurun. Dan Tuhan menyisakan orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, itulah orang-orang yang selamat. Supaya apa? Supaya mereka boleh mengingat, mereka boleh mengetahui bahwa nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang suka memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan menghajar mereka, Tuhan membunuh mereka di padang gurun. Di ayat 33 dikatakan, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Jadi anak-anak mereka Tuhan biarkan hidup, tetapi mereka di sini dikatakan menjadi penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Bersungut-sungutan mereka karena pemberontakan mereka terhadap Musa, Harun dan Tuhan. Jadi di sini Tuhan bilang, sesuai dengan apa yang kau masuk ke tanah Kanaan, mereka mengintai itu selama 40 hari. Dan karena Tuhan menghukum karena mereka memberontak, dikatakan ayat 34, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi mereka mengintai tanah Kanaan 40 hari karena mereka bersalah kepada Tuhan, karena pemberontakan mereka 40 hari. Jadi 1 hari dihitung 1
Satu, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya mereka menanggung akibat itu. Dan selama 40 tahun mereka mengembara di apa? Padang gurun. Sesungguhnya pun mereka 40 tahun Tuhan menghukum mereka di padang gurun, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Karena di situ di ayat yang lain dikatakan baju mereka tidak rusak dan kasut mereka juga tidak rusak. Apa itu kasut? Ya? Ada yang tahu? Ada yang bilang kaos kaki, ada yang bilang sepatu. Apa itu kasut, Om Kiki? Dompet, alas kaki yang dorong pakai, sepatu, kaselop, itu tidak rusak selama 40 tahun. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel ini pun ada provokator. Karena apa? Orang-orang yang menyampaikan mereka melihat negeri itu dan mereka melaporkan kepada Musa. Tetapi tidak hanya kepada Musa, mereka juga memprovokasi bangsa Israel supaya dia bilang sudah jauh orang mau masuk ke situ. Karena apa? Di situ ada orang-orang raksasa, orang mau mati orang. Lebih orang cari jo pemimpin, orang balik jo ke Mesir. Karena apa? Di Mesir orang rasa orang penghidup apa? Walaupun mereka menjadi budak di situ, tetapi di Mesir mereka makan apa? Makan enak, makan gratis. Tetapi mereka tidak menyadari ketika mereka akan kembali ke Mesir, mereka akan menjadi budak lagi. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan keluar dari apa? Dari dosa. Kita sudah masuk kepada jalan keselamatan. Jangan kita mau pikir-pikir mau balik lagi ulang ke jalan yang salah. Karena orang pikir, aduh semakin orang ikut Tuhan, siapa kita masalahnya kelar-kelar. Dan disitulah seperti firman Tuhan lalu mengatakan, jangan hilang fokus. Padahal orang harus apa? Fokus kepada Tuhan. Sekalipun orang berjalan susah, berbelok-belok, berbatu-batu, tetapi ingatlah penyertaan Tuhan tidak pernah luput dari kita. Tetapi terkadang kita manusia, kita hanya ingin yang enak-enak saja. Kita hanya ingin ketika kita ikut Tuhan, orang berjalan mulus. Padahal tidak begitu, saudara. Semakin kita ikut Tuhan, disitulah semakin banyak proses yang Tuhan ingin supaya kita lalui itu. Supaya apa? Kita semakin mengerti rencana Tuhan. Kita semakin dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk apa? Karakter kita dibentuk, pola pikir kita dibentuk, kerohanian kita dibentuk. Supaya apa? Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau orang punya mental yang kalah, orang punya mental pecundang, orang pikir aduh masih lebih baik jo orang apa? Orang yang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau orang ikut Tuhan sungguh-sungguh, orang susah, orang banyak masalah. Tetapi justru disitulah malah semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin besar masalah yang kita hadapi. Disitulah semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan kita alami. Semakin besar pula mujizat Tuhan yang akan kita nikmati. Karena bagaimana kita menjadi orang-orang yang menang kalau tanpa ada proses apa? Peperangan. Terkadang Tuhan memproses kita mungkin di dalam hal keuangan kita. Justru disitulah kita mengambil kesempatan. Disitulah kita harus mempunyai pola pikir yang sudah diubahkan. Karena di balik apa yang kita alami, seharusnya kalau kita berpikir adalah kita orang-orang menang, kita taklukkan itu. Kalau Tuhan memproses kita
di masalah persoalan keluarga, disitulah justru kesempatan kita, hidup kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Kalau Tuhan memproses kita di dalam masalah keuangan, kita harus punya pikiran, disitulah kita akan taklukkan. Karena melalui masalah ini kita akan mendapati apa? Terobosan, jalan keluar. Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau kita mempunyai mental pecundang, kita akan berpikir setiap masalah itu adalah kecelakaan bagi kita. Mari kita jangan pernah kita berpikir kita adalah orang-orang yang kalah. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menebus kita. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Kristus yang telah apa? Yang telah mengasihi kita. Mari kita buka ayat terakhir. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita bukanlah orang-orang yang kalah, kita orang-orang yang telah menang karena Kristus yang mengasihi kita. Amin firman Tuhan.